Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isamelia. Nama saya Indah Kristiani Banua. Nama saya Ketun Jolo Soleka. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Kebudayaan Maluku. Sebelum kami melakukan wawancara, kami akan menampilkan video selintas kebudayaan di Pulau Buru. Berikut adalah videonya. Pulau Buru. Pulau Buru adalah pulau terbesar ketiga di Kepulauan Maluku, Indonesia. Terletak di bagian timur Nusantara dan dikenal karena medannya yang terjal dan pantainya yang masih asli. Lautan menyimpan kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa dan pemandangan yang memukau. Di pulau ini didiami beberapa suku asli yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Selain itu, Pulau Buru juga merupakan lokasi kamp penjara terkenal selama pemerintahan Presiden Soeharto, yang dimana para pembangkang politik ditahan. Hari ini, Pulau Buru adalah tujuan populer untuk ekowisata dengan banyak pengunjung yang datang untuk menjelajahi keindahan alam dan warisan budaya yang ada di Pulau Buru. Baik, tadi merupakan video selintas kebudayaan yang ada di Pulau Buru. Untuk info yang selanjutnya, mari kami wawancarai salah satu narasumber yang mana beliau merupakan senior kami divisi Penpati yang berasal dari Pulau Buru. Untuk keterangan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, saya Gilang dari Fakultas Sosial Politik semester 8 Prodi Pemerintahan. Berbicara mengenai suatu wilayah atau daerah, tentunya tidak dapat terlepas pisahkan oleh adat istiadat atau kebudayaan di daerah tersebut. Jadi gini Kak, di sini saya ingin memberikan pertanyaan Kak. Kira-kira apa saja sih unsur budaya lokal yang ada di Pulau Buru? Unsur budaya lokal di Pulau Buru yang dari sisi akulturasi atau ekonomi. Dari akulturasi dulu Kak. Akulturasi. Sebenarnya di budaya Pulau Buru itu dia terbagi juga masing-masing daripada kepala rumah atau kepala marga itu sendiri. Jadi ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi terbagi menjadi 4 marga, sedangkan dataran rendah terbagi menjadi 7 marga. Nah, jadi kalau kita ingin mengkaji tentang adat istiadat atau budaya daripada masing-masing mata rumah atau kepala marga itu sendiri, tidak bisa kita kaji secara implisit dari masing-masing itu sendiri. Jadi kalau saya kulik secara fundamentalnya, adat istiadat yang secara akulturasi sana itu yang masih bertahan itu ada semacam tarian, perjanjian, dan pela atau kaiwai dan saksi misalnya, demikian. Oh iya Kak, tadi Kakak telah menjelaskan sedikit tentang budaya dan adat istiadat yang ada di Pulau Buru. Tadi saya telah mendengar Kakak menyebutkan tentang tarian. Boleh nggak Kakak jelaskan sedikit tentang tarian-tarian apa saja yang ada di Pulau Buru dan pada saat kapan tarian itu diadakan? Jadi tarian di Pulau Buru itu dia terbagi dari dua, ada tarian sawat dan tarian takali. Sedangkan diadakannya tarian tersebut dan penggambaran dari tarian tersebut juga beda-beda. Sedangkan kalau dari tarian sawat sendiri diadakan pada saat acara-acara pernikahan, misalnya acara penyatuan misalnya dari para kedua belah pihak antara marga dan marga atau pela dan sasi misalnya. Sedangkan kalau acara Cakale sendiri dia cenderungnya lebih kepada seremonial daripada acara adat istiadat. Contohnya penyambutan kepala di depan pemerintah misalnya bupati atau kehadiran daripada raja misalnya. Cakale itu dihadirkan untuk penyambutan yang menggambarkan tentang kehadiran seseorang yang memiliki kedudukan tertinggi misalnya. Itu dibiarkannya di situ. Demikian. Oh baik Kak, kemudian bahasa dari Pulau Buru itu sendiri seperti apa ya Kak? Baik, kalau bahasa dari Pulau Buru itu sendiri dia tidak terdaftar di manuskrip manapun, dan secara kultural juga dia dibedakan secara intonasi bukan redaksi. Jadi kalau ada di dataran tinggi dia dibedakan secara intonasi yang seperti penyampaian nyanyian, sedangkan kalau di dataran rendah dia formal biasa gitu. Jadi bahasa yang digunakan sehari-hari juga itu bukan budaya dari luar yang dimasukkan ke dalam daerah tersebut, melainkan budaya yang dari turun temurun hingga saat ini dipertahankan. Demikian.
Kemudian Kak, seperti apa mata pencarian masyarakat lokal di Pulau Buru? Kalau mata pencarian masyarakat lokal di Pulau Buru sendiri itu masing-masing dataran juga. Kalau di dataran tinggi sampai hingga saat ini mereka masih menggunakan metode mata pencarian itu berburu dan berladang. Sedangkan yang di dataran rendah mereka lebih cenderung kepada pertanian saja. Nah, kalau sekarang mereka hampir 90% masyarakat Buru itu mengandalkan mata pencarian di Gunung Bontang atau pertambangan. Nah, demikian. Oh iya Kak, budaya apa sih yang paling menonjol dalam masyarakat Pulau Buru? Kalau budaya yang menonjol di masyarakat Pulau Buru itu ada dua ya. Kalau daripada budaya itu ada tarian, ya tadi tarian sawat dan tarian cakaling. Sedangkan yang paling melekat yaitu bahasa Buru itu sendiri, yaitu bahasa adat istiadat Buru. Nah, itu yang masih menonjol hingga saat ini. Lalu bagaimana proses menonjolnya budaya tersebut Kak? Proses menonjolnya budaya tersebut yaitu dengan melestarikan budaya itu di manapun berada dan kapan saja. Apabila adanya kegiatan-kegiatan yang berbau seremonial atau adat istiadat, budaya tersebut pasti diadakan, seperti tarian cakalele misalnya. Dimanapun kita orang Buru berada, ketika ada kegiatan-kegiatan daripada kedaerahan, pasti tarian cakalele juga dihadirkan. Kemudian tarian sawat, dia pun demikian seperti tarian cakalele. Dimanapun kita berada, ketika ada kegiatan-kegiatan seremonial yang mengatasnamakan daerah, pasti budaya tarian sawat dan cakalele itu pasti dihadirkan. Kemudian bahasa, nah itu bahasa itu yang paling melekat terhadap masyarakat Buru. Dimanapun mereka berada, pasti bahasa itu selalu diingat, tidak harus terdegradasi oleh perkembangan zaman seperti perkembangan teknologi saat ini. Tetap budaya-budaya itu harus dilestarikan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi dan mengembangkan budaya lokal tersebut? Kalau untuk merevitalisasi sendiri, yaitu dengan selalu melestarikan budaya-budaya itu tanpa harus ada pengaruh budaya luar yang kembali mendominasi atau menghegemoni kehidupan masyarakat Buru sendiri dimanapun kita berada. Karena secara antropolog budaya itu dia hadir sebagai gagasan ideologi seseorang, bukan sebagai konsep yang hidupnya secara temporal atau sementara. Jadi kalau untuk tercampur baurnya budaya itu memang jelas disampaikan dalam putar-putar dalam bukunya Determinisme Sosial misalnya, yaitu pengaruh sosial itu paling berperan dalam kehidupan seseorang. Tetapi untuk mengembangkan budaya itu, budaya atau adat istiadat itu harus dijadikan ideologis, bukan konsepsi semata, demikian. Jadi tidak gampang terdegradasi dengan perkembangan zaman modernitas atau masuknya teknologi hingga kita melupakan budaya-budaya adat istiadat kita sendiri. Jadi untuk merevitalisasi itu memberikan kesadaran yang penuh terhadap diri masing-masing orang terhadap adat dan budaya masing-masing. Demikian. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktu Kakak yang telah menyempatkan hadir dalam wawancara singkat ini atau perbincangan singkat ini. Saya atas nama Isamelia dan teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Demikian hasil penelitian kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.